Vladimir Putin hari ini secara terbuka mengancam Armenia dengan perang terbuka. Diktator Rusia menyatakan bahwa pemerintah Armenia harus mengadakan referendum mengenai bergabung dengan Uni Eropa, sesuatu yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Nikol Pashinyan. Setelah itu, Putin menyatakan bahwa jika Armenia ingin menuju Eropa, maka mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Ukraina. Karena Rusia tidak akan begitu saja melepaskan negara tersebut dari lingkup pengaruhnya dan siap memaksakan kehendaknya dengan perang. Dan di sini perlu dicatat bahwa Armenia tidak hanya menuju Eropa, tetapi juga keluar dari aliansi utama Rusia, yaitu Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan Uni Ekonomi Eurasia. Dalam episode ini, kita akan membahas seluruh sejarah konflik antara Yerevan dan Moskwa, serta seberapa nyata ancaman Vladimir Putin. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, sukai episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan berlangganan saluran Telegram saya. Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Vladimir Putin menyatakan bahwa pemerintah Armenia sebaiknya mengadakan referendum mengenai bergabungnya Armenia dengan Uni Eropa. Dan selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang sangat jelas. Имперца Путина. Akan lebih baik untuk rakyat maupun untuk kami sebagai mitra ekonomi utama jika keputusan diambil secepat mungkin, misalnya dengan mengadakan referendum. Itu bukan urusan kami, tapi akan lebih logis jika diadakan referendum dan menanyakan kepada warga Armenia apa pilihan mereka. Dengan begitu, kita bisa berpisah secara damai, cerdas, dan saling menguntungkan. Dan di sini, setiap psikolog akan memberitahu Anda bahwa semua yang dikatakan sebelum kata tapi sama sekali tidak ada artinya. Begitu juga Vladimir Putin mengatakan bahwa tentu saja ini bukan. Dan kemudian Putin menegaskan bahwa perang melawan Ukraina dimulai, kutipannya, sejak Ukraina bergabung atau mencoba bergabung dengan Uni Eropa. Begitulah sebuah pengakuan seperti itu. Menurutnya, akibat serangkaian peristiwa dan penolakan Presiden Viktor Yanukovych untuk berintegrasi dengan Uni Eropa, terjadi kudeta di Ukraina. Hal itu yang menyebabkan peristiwa di Crimea. Rangkaian peristiwa di Crimea, posisi Ukraina Tenggara, dan akhirnya mengarah pada aksi militer. Jadi tidak perlu membawa semuanya ke titik ekstrim, kita hanya perlu mengatakan tepat waktu apa yang akan kita lakukan. Tidak ada yang istimewa di sini, semuanya harus dihitung dengan baik. Dan pihak Armenia juga harus menghitung, kita juga harus menghitung, ujar Putin. Jadi pada dasarnya Putin mengancam Armenia bahwa orang Rusia akan ikut campur dalam urusan mereka dan bahkan siap untuk menggunakan kekuatan bersenjata. Seperti yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014. Putin menambahkan bahwa ini adalah masalah serius dan mencatat bahwa rencana Armenia untuk bergabung dengan Uni Eropa bisa menjadi bahan diskusi di KTT Uni Ekonomi Eurasia. Dan di sini saya akan mengingatkan seluruh kronologinya. Proses keluarnya Armenia dari pengaruh Kremlin menjadi tidak dapat dibalikan sejak Maret 2025. Setahun yang lalu, ketika parlemen negara itu secara resmi mengesahkan undang-undang tentang dimulainya proses bergabung dengan Uni Eropa. Saat itu, Perdana Menteri Nikol Pashinyan secara terbuka menyatakan bahwa jalur Eropa tidak kompatibel dengan keanggotaan di blok-blok pro-Rusia. Berikut kutipan dari Pashinyan pada Agustus 2025. Kita tidak bisa duduk di dua kursi sekaligus. Akan tiba saatnya kita harus membuat pilihan akhir. Dan jika Yerevan memutuskan untuk keluar dari Uni Ekonomi Eurasia, kami akan mengambil keputusan yang sesuai. Tapi mungkin Putin marah bukan hanya karena itu. Peristiwa Minggu pertama Mei 2015. Peristiwa tahun itu menjadi tamparan yang cukup keras bagi Kremlin. Di Yerevan diadakan KTT Komunitas Politik Eropa yang menjadi demonstrasi pengaruh Barat di apa yang disebut sebagai halaman belakang Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga tiba di Yerevan, di mana ia disambut sebagai sekutu kunci. Bagi Moskow, ini menjadi penghinaan pribadi. Dan kemudian, juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyebut hal ini tidak normal. Dan pemabuk utama di Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Mashka Zakharova, menuduh Yerevan melakukan tindakan yang bertentangan dengan keamanan Rusia. Dan sekarang, Vladimir Putin mengingatkan bahwa Federasi Rusia tetap menjadi mitra dagang utama Armenia. Itu benar, hampir 40% dari total perdagangan. Mengisyaratkan blokade ekonomi total. Di sini penting untuk dicatat bahwa ya, ketergantungan itu memang ada. Ketergantungan Armenia pada gas Rusia.
dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga nuklir Metsamor. Ini adalah tuas utama tekanan Moskow terhadap Yerevan. Di sisi lain, Moskow secara resmi sudah mengakui bahwa CSTO tidak lagi melindungi Armenia. Kehadiran penasihat militer Perancis di Yerevan yang diumumkan oleh Emmanuel Macron pada KTT ditafsirkan Kremlin sebagai intervensi. Artinya, Armenia berada pada tahap transisi. Ini memang tahap yang berbahaya. Pada 10 Mei, Armenia berada satu langkah lagi dari keluar secara resmi dari EAEU dan CSTO. Tapi mari kita katakan, Armenia belum keluar. Vladimir Putin mengajukan ultimatum. Yerevan harus menghentikan integrasi Eropa melalui referendum yang hasilnya tentu saja diharapkan bisa dipengaruhi oleh Vladimir Putin. Atau Rusia akan memulai skenario destabilisasi mirip dengan apa yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014. Namun Yerevan juga memahami hal ini. Mereka sedang bernegosiasi dengan Eropa agar transisinya tidak terlalu menyakitkan. Namun jangan anggap Armenia lemah. Karena saat ini orang-orang Rusia yang sombong itu berteriak di sana tentang bagaimana Armenia terlalu percaya diri. Pagi ini, kantor Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas sebagai tanggapan atas ultimatum Putin. Pertama, menolak referendum. Yerevan menegaskan bahwa mereka tidak akan mengadakan referendum di bawah tekanan Moskow. Berikut kutipan dari pernyataan tersebut. Armenia adalah negara berdaulat. Arah pembangunan kami telah ditetapkan dalam pemilihan parlemen dan diperkuat dengan undang-undang tentang integrasi Eropa. Kami tidak melihat kebutuhan untuk konfirmasi tambahan terhadap arah yang sudah menjadi kebijakan negara. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa Armenia juga punya alat tekan sendiri terhadap Moskwa. Bukan tanpa alasan, saya menyinggung bahwa Macron sudah siap mengirim penasihat militernya ke Yerevan. Sumber di Kementerian Luar Negeri Armenia menyiratkan bahwa jika Vladimir Putin, seperti yang dia sendiri katakan, menginginkan perceraian, maka Armenia akan menuntut penarikan penuh pangkalan militer Rusia ke-102 dari Gyumri sebelum akhir tahun 2026. Itu akan menjadi akhir total dan mutlak dari pengaruh Rusia, bukan hanya di Armenia, tetapi di seluruh kawasan. Teman-teman, di sini saya akan berhenti sejenak, tapi saya ingin segera mengingatkan penonton yang berbahasa Ukraina, bahwa saya sekarang memiliki saluran YouTube yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbahasa Ukraina, di mana setiap malam kami merangkum hasil hari yang telah berlalu dengan fokus khusus pada agenda Ukraina. Oleh karena itu, saya akan meninggalkan tautannya di komentar yang dipin dan di deskripsi video ini. Tautan ke saluran YouTube baru berbahasa Ukraina. Silakan kunjungi dan berlangganan jika Anda memang ingin melihat berita dalam bahasa Ukraina. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar video ini, dan tentu saja jangan lupa berlangganan saluran YouTube ini serta beri suka pada video ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau langganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail pembayaran di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.